Saya lihat ponsel kita kelihatannya bersakit itu sudah jadi gaya hidup, benar nggak sih Pak Soga ya? Gaya hidup. Kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup itu sering banget kita dengar. Gaya hidup, dia itu pulang malam, dia itu begini, dia itu begini. Kenapa itu melekat pada seseorang? Karena gaya hidup itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa paksaan, sesuatu yang benar-benar tanpa, memang sudah menjadi kesenangan dia gitu. Tidak harus dia sesuai jadwal dia bangun, terus sesuai ini dia harus lakukan. Itu bukan kewajiban, tetapi gaya hidup itu sesuatu yang melekat pada diri kita. Jadi bersaksi menjadi gaya hidup. Judulnya malam hari ini, kita berharap mungkin kalau orang dunia mengatakan dia gini, itu adalah gaya hidup dia, kita berharap juga gaya hidup itu bersaksi itu menjadi gaya hidup bagi kita. Saya mungkin ingin mengawali dengan kita beberapa minggu kemarin banyak sekali kesaksian yang kita sering saling share ya. Teman-teman ada yang mengalami mungkin masalah, ada yang sakit disembuhkan, ada yang macam-macam lah share kita berapa minggu ini, berapa bulan kemarin. Nah sekarang kita mungkin bisa sama-sama merenung apa yang sudah kita misalnya sakit, atau kemarin siapa Jessica mengalami masalah, terus Tuhan tolong, terus apa yang harus kita lakukan dengan kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apakah kita pernah berpikir, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap kita itu. Tuhan menyembuhkan saya juga diajar Tuhan merenung, terima kasih Tuhan. Tapi apakah sebatas itu saja, bahwa kita merenung, kita membalas berterima kasih kepada Tuhan, apakah hanya sebatas itu? Saya kira tidak. Tuhan ada perintah kepada kita. Mari kita sama-sama membuka. Seharusnya panjang sih ya, mungkin Mazmur 66, tapi saya ingin kita membaca saja di Mazmur 66 ayat 16. Saya mungkin minta bantu dibaca Alkitab, saya tidak tahu ketinggalan di mana. Mazmur 66 ayat 16. Saya mungkin minta bantu dibacakan. Si Christine mungkin ya. Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap kita, kita renungkan. Tuhan sudah tolong kita renungkan, kita berterima kasih kepada Dia. Tetapi tadi saya katakan, apakah sebatas itu saja? Tidak. Tetapi kita mau menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan sudah berbaik hati kepada kita. Itu harus disaksikan kepada orang. Benar nggak Mikael ya? Betul. Jadi Tuhan tolong Mikael, dia harus bersaksi dong kepada orang lain, dia harus semangat. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Apa yang sudah kita alami, kita berterima kasih kepada Tuhan dan kita saksikan kepada orang lain. Nah, kita sama-sama kadang berpikir bersaksi. Bersaksi itu apa? Kalau saya mungkin terlalu sederhana mengartikan bersaksi itu. Bersaksi berkata-kata. Saya memberitahukan kepada Yanti misalnya, Yanti aku udah ditolong sama si Christine lo tadi, aku tadi siang-siang mungkin kelupaan duit, ketemu dia, aku dibantu. Itu bisa diartikan kata bersaksi. Nah, Tuhan sudah menolong kita, kita harus menyaksikan kepada orang lain. Kita harus memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan itu telah berkorban untuk kita. Ini malam mungkin kita bisa merenung bagaimana dia malam hari ini beberapa ribu tahun yang lalu. Kita merasakan dia pasti begitu tersiksa sampai besok pagi. Kita pasti merasakan aura dia itu begitu berat sekali yang harus dia korbankan terhadap kita. Dan itu harus disaksikan kepada orang lain bahwa dia sudah mati untuk kita. Kita disembuhkan karena dia sudah mati untuk kita, makanya kita bisa sembuh. Nah, di situ kita sama-sama bisa melihat. Kadang kita berpikir, wah, kenapa saya harus bersaksi? Ya, mari kita sama-sama buka lagi Yesaya 43 ayat 10. Saya minta maaf, mungkin saya tidak sehebat Pak Ko Edison ya, yang memahami Bible. Saya memahami saja secara sederhana. Yesaya 43 ayat 10. Kita mungkin saya dibantu baca lagi sama Jonathan. Yesaya 43 ayat 10.
ayat 10. Ayat 10 Ibu. Iya. Surah 3 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya tadi ya, Yesaya ini ya. Yesaya 43 ayat 10 ya. Iya. Oke, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan di situ dikatakan apa? Dan kamu adalah hambaku yang kupilih. Karena kita sudah dipilih untuk bersaksi, jadi kita harus pergi untuk bersaksi. Nah, kadang dari kita setiap minggu pasti deh ada yang bilang, aduh maaf saya belum bisa puji-pujian, suami saya jelek, saya satu, maaf ya saya belum bisa share firman, saya belum mampu berkata-kata. Tapi Tuhan sudah memberikan kita talenta. Memang benar, mungkin ada yang mengatakan kita masing-masing dikasih talenta sama Tuhan, tetapi kita bisa belajar ya. Kita jangan takut. Saya pernah dengar salah satu khotbah tapi saya tidak tahu ayatnya di mana. Tuhan membenci seorang penakut. Kadang kita mau jalan, aduh gimana ya, ntar gini-gini kalau saya mau kasih tahu sama dia. Jadi kita tidak berani karena kita tidak, kadang kita, aduh saya nggak pasti berbicara. Kadang jujur si papi tuh, kenapa kamu khotbah? Aduh bunda, kalau saya udah bisa berkhotbah, lihat aja nanti saya pasti akan berdiri di depan. Dia bilang, aduh berdoa, mari kita minta sama Tuhan. Saya memahami karena kita masing-masing dikasih Tuhan talenta, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita perintah, sudah memilih kita. Mari kita sama-sama berjalan. Nah, kita lanjutkan coba kita baca Timotius 4 ayat 12 ya. 4 ayat 12. Ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Kenapa di sini ini adalah bagaimana cara kita bersaksi dengan efektif mungkin ya. Di sini mungkin Tuhan akan jelaskan. Karena di sekitar kita banyak hal orang yang bisa kita tempati untuk bersaksi. Ada suami, ada anak, ada tetangga, ada teman di kantor, ada kelompok teman-teman mungkin kita minum kopi dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bagaimana caranya kita untuk bisa lebih efektif untuk bersaksi. Kita baca bersama-sama di 1 Timotius 4 ayat 12b. Siapa bisa bantu saya? Kalau kita tadi takut kita dipilih tapi kita sebenarnya dipilih sama Tuhan. Di sini Tuhan mengajar kita bersaksi itu bukan hanya bersaksi mungkin berkata-kata. Di sini dijelaskan 1 Timotius 4 ayat 12, mungkin ada yang bisa bantu saya. 12b. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di sini Tuhan mengatakan jadilah teladan. Teladan itu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Paripurna sekali cara kita bersaksi sebenarnya kalimat ini. Kenapa saya katakan paripurna? Begini, pada saat misalnya kita biasa, kayak saya, mungkin saya sekarang lagi share firman, terus mungkin besok Pak Cahaya share firman, terus ada teman-teman mungkin yang share yang hal-hal lain. Tetapi begitu balik badan, saya bisa ngomongin si A, saya bisa ngomongin si B, atau tiba-tiba saya pulang saya ngomel sama si papi. Apakah itu menjadi saksi akhirnya? Enggak. Pasti si papi akan langsung nunjuk saya. Tadi bersaksi begini, share begini, kok jadi begini. Apakah itu bisa dikatakan saksi? Tidak. Jadi mari jadi teladan. Saya ingat pada diri saya sendiri, ya. Saya baru merenung sama suami saya setelah 3 kali kejadian. Kenapa saya selalu menang di daerah pemilihan yang sama dengan suara tertinggi yang sama. Berapa 10 tahun yang lalu, terus 5 tahun yang lalu, dan kali ini kami pun memenangkan suara paling tinggi. Saya bertanya, saya turun ke lapangan, apa yang terjadi? Nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak jawabnya begini. Soalnya dia panggil saya ibu, biasa panggil anak. Soalnya Nak Marlin itu suka tertawa, suka tersenyum, nggak pernah capek. Mau tengah malam, mau subuh jalan kaki juga pasti ke kampung-kampung ngangkat dan sebagainya. Saya kaget.
Loh Tuhan, tetapi memang saya baru ingat pada saat saya mulai terjun hal-hal seperti itu, saya bergerak itu berdasarkan kasih Kristus. Kalau saya berdasarkan diri saya orang paling arogan. Orang bertamu ke rumah saya janjinya jam 7 dulu ya, waktu saya masih kecil, jam 6 datang saya usir dulu, nanti jam 7 baru datang. Tetapi pada saat saya sudah mulai besar, saya terjun ke masyarakat, saya cuma ingat apa yang diajarkan orang tua saya tiap malam. Jam 7 sampai jam 8 kami selalu share firman Tuhan, orang tua yang pimpin. Itu dari saya masih umur 5 tahun sampai saya SMA, itu tidak pernah bolong. Saya mengerti, tidak mengerti, ternyata itu berfungsi pada saat saya besar. Saya bisa menegur orang, lagi ada masalah apa. Orang datang, saya mau tidur, tanya anak saya bangun. Sampai dimanapun saya selalu, mau di kampung, mau di gunung, mau di mana. Sampai saya kaget orang, kamu kok bisa tersenyum terus, makan apa, minum apa. Nah itu akhirnya menjadi kesaksian bagi mereka. Dan saya mau katakan, apapun yang saya katakan kepada mereka, mereka ikuti. Ibu jangan begini, kamu nanti ke sana, semua diikuti. Papi ini saksinya sama Fadil. Saya sampai katakan, waduh saya masih kecil tapi mereka sudah bisa mendengar. Artinya pada saat kita bisa tapi sesuai dengan Timotius 4 ayat 12 tadi ini, paripurna kita punya kesaksian, menjadi teladan, itu pasti sebuah kesaksian bagi mereka. Mereka pasti akan ikut. Sekarang banyak yang mengikuti saya kadang berpikir, aduh Tuhan kok jadi begini ya. Ada sampai sekarang, jangan marahin istri, jangan marahin suami, kamu harus kerja di dapur. Itu, padahal saya dulu kemarin pulang ke rumah, saya belum tentu masak buat suami saya. Tetapi mereka ikut kata-kata saya. Jadi itu tadi dikatakan, jadilah teladan. Kita harus menjadi, nggak mungkin kayak saya dengan papi, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, saya sering bertengkar, suara saya bisa tinggi. Tapi karena kita sudah sering menyerahkan hidup pada Tuhan, tiba-tiba ada seperti suara tenang. Dan pada saat kita tenang, itu semua menjadi indah, pelan. Saya tidak berhenti marah, saya tetap marah, tetapi suara saya sudah terukur. Dan akhirnya dia mau ikut, tapi pada saat suara saya tinggi, dia melawan juga. Tetapi pada saat saya sudah tenang, walaupun saya marah dalam kondisi tenang, dia akhirnya mengikuti apapun yang saya ikut. Artinya kan kita menjadi teladan bagi sekeliling kita. Dan itu, jadi di sini cara bersaksi itu bukan hanya bahwa saya mau pergi, Fadil, kamu Tuhan Yesus itu begini loh. Ini zaman sekarang. Misalnya si Jo ketemu klien di mana gitu janjian. Terus si Jo mungkin, wah aku mesti bersaksi nih teman gue nih. Dia bersaksi, kamu kenal Tuhan Yesus enggak? Pasti temennya bilang siapa gini-gini. Nah, di sini kita diajarkan untuk bagaimana masuk dengan penuh hikmat. Pasti Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan kasih tadi pasti menuntun kita bahwa ada timing yang tepat kita bicara tentang Yesus. Saat ibu-ibu di lapangan bertanya sama saya, kamu makan apa kok senyum terus? Ada orang tertentu yang saya bisa jawab begini, ya karena saya Tuhan Yesus. Tanya seperti papi, saya bicara, tapi ada juga orang yang saya tidak berani jawab seperti itu. Tidak. Jadi mari kita tiap hari kita bersaksi melalui kelakuan kita dulu. Setelah itu pada saat kita keluar, orang pasti akan penasaran kok. Penasaran. Beda kalau kita bersaksi mungkin di atas panggung, di atas mimbar, itu mungkin secara ini. Tapi kayak tadi saya katakan, setelah kita dari mimbar, kita turun lagi, lain lagi, marah-marah lagi, apakah jadi saksi? Ya, jadinya semua itu dari teladan, perbuatan, semua tadi yang dikatakan di Timotius 7:1, Timotius 4 ayat 12 ini. Nah, di sini Tuhan katakan jangan pernah takut untuk bersaksi. Kita baca bersama-sama di 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan kenapa Tuhan mengatakan kita jangan takut untuk bersaksi, karena apa? Pada saat dia meninggalkan dunia ini, dia sudah memberikan kita Roh Kudus. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Itu kita jangan pernah takut bersaksi. Ayat 1 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Amin.
itu jangan kita malu bersaksi, ya, melalui kehidupan kita, melalui juga kata-kata kita. Karena apa? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya yang akan membangkitkan semangat kita. Ada satu, saya sekarang menjadikan kebiasaan begini. Pagi, pada saat saya bangun pagi, saya berdoa, saya baca Alkitab, sudah itu saya beraktivitas. Tuhan, apapun saya serahkan sama Engkau. Tapi kan tidak selamanya yang kita lakukan itu mulus, nggak mungkin. Pasti ada masalah. Pada saat ada masalah, satu yang Tuhan saya diajarkan, suami saya juga ajarkan sama saya. Minta berdoa dimanapun. Kadang saya masuk WC kalau saya di luar pasti saya masuk di toilet. Tuhan, saya serahkan sama Engkau, saya tidak tahu lagi mau buat apa. Berikan aku Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Engkau yang bekerja di apapun, terserah. Dan saya puji Tuhan, sampai detik sekarang semua yang sudah kami selama saya berada dalam Tuhan naik turun. Tetapi itu Roh Kudus terasa banget loh. Pada saat saya bilang Roh Kudus, terserah deh, kamu dia yang lakukan. Tuhan berikan saya, biar dia yang bekerja. Dan itu ternyata Roh Kudus bekerja loh. Entah mau dia enak, ternyata nggak selesai, tapi pasti ada yang mengenakan. Ternyata dia selesai, dan itu puji Tuhan. Selalu begitu. Memang kehidupan ini tidak mulus, tetapi Tuhan selalu memberikan kelegaan. Itu yang saya rasakan. Dan itu yang selalu saya dengan si Papi itu tiap hari share. Mungkin berpikir, masa sih? Itu benar. Itu benar sekali, dan saya sampai berpikir, yang tadi saya baru datang, saya ditanya sama Cik Christine sama Celina, mau belajar puasa, kok bisa gitu ya? Masih puasanya masih jalan. Saya bilang iya, sampai detik ini saya masih puasa. Kalau saya ada bolong di hari ini, pasti saya ganti di hari Sabtu atau Minggu, karena Senin sampai Jumat. Tapi satu, saya cuma katakan begini. Kemarin juga kita ada rapat, saya ingat sekali di platform BIS, orang sampai begini, wah ini untuk membuat ini kita harus berdoa nih pendeta. Saya langsung bilang begini, ya doa dan puasa, karena saya sudah ngalamin. Kaget orang, ngalamin apa? Puasa. Masa sih bisa puasa? Orang nggak percaya di luar kalau saya itu bisa puasa, nggak ada yang percaya. Mereka kaget kemarin. Puasa dan saya bisa clear cancer perut dan payudara, saya bilang. Kaget, karena 2 hari yang lalu ipar dari adik saya nomor 3 itu tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit, angkat rahim. Dan saya ditelepon, itu gimana sih, minum ramuan apa? Saya bilang, saya minum ramuan sirsak, saya belum berani bicara tentang Tuhan Yesus. Terus ditanya lagi, nah ini minum ramuannya bisa 10 kali, tapi apa di situ? Saya katakan begini, saya minum ramuan sirsak, tapi saya berdoa, saya berpuasa. Dan pada saat saya putuskan berpuasa itu luar biasa, kita nggak makan loh, minum itu kan. Dia mereka kaget, lu kok baru bilang sekarang? Terus Bunda Pada rasakan apa? Clear cancer perut dan payudara. Mereka sampai nangis. Saya bilang, ya iya, saya tidak rasakan capek, saya tidak rasakan pendarahan lagi, dan saya bisa kesana kemari. Kalau saya nurutin mungkin kemarin saya tidak bertanya sama Tuhan, hari ini mungkin saya sudah selesai di operasi. Tapi itu tadi, akhirnya tanpa sadar saya bersaksi via telepon, kita lagi rapat, saya bersaksi sama mereka, dan akhirnya menjadi kekuatan bagi mereka. Ya udah deh, aku mau puasa juga. Akhirnya Pak Pendeta yang kemarin, oh ya saya harus pulang puasa juga, bilang sama istri saya. Jadi ya itu tadi, jadi tanpa sadar kalau kita itu di dalam Tuhan, kita itu rajin baca Alkitab, kita rajin benar-benar di dalam, kita tidak takut kita meminta Roh Kudus, tanpa sadar budaya bersaksi itu menjadi gaya hidup bagi kita. Tanpa kita sadar, itu akan mengalir sendiri. Pasti teman-teman semua ngerasain bagaimana sih sebenarnya. Nah akhirnya tanpa kita sadar itu menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar, wah gue mau bangun pagi, mau gereja, wah udah mau jam 7 nih, nanti kita sholat makan malam nih di Pak CN nih, mau ibadah jalan, karena menjadi keharusan kumpul sama teman-teman. Tidak. Kalau saya ngikutin itu, setahun kemarin saya nggak pernah konser. Kalau saya mikir itu, tapi saya harus lari buru-buru dari Jakarta. Saya malam ini harus ini, kita break dulu semua. Saya bilang, pokoknya saya beresin besok, tinggal berangkat aja. Saya bilang, dan saya bilang karena sudah tidak nyaman saat saya tidak melakukan aktivitas itu. Mungkin Pak saya, si Christine, karena ada membantu saya dalam minggu kemarin, mungkin tahu bagaimana kesibukan kami berdua. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan yang namanya doa.
malam, pagi, atau dimanapun, saya tidak tinggalkan. Dan itu memberikan kekuatan, dan luar biasa Tuhan tolong saya, aduh luar biasa sekali. Dan itu akhirnya tidak sadar kita menjadikan gaya hidup. Nah, apa yang terjadi pada saat kita sudah menerima Dia, kita sudah dipilih sama Tuhan, kita sudah diperintahkan untuk bersaksi, kita malah dibantu dengan Roh Kudus untuk bersaksi, tetapi kita tidak bersaksi. Nasibnya akan sama dengan pohon saya di depan rumah. Begitu ada kering, dipotong sama papi, dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Mari kita baca terakhir di Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Kita harus bersaksi apa yang kita, ini bukan akibat ya, tetapi maksud saya gini. Dari kita tutup dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Maksudnya ini menjadi semangat bagi kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kata Tuhan, itu tidak mungkin kita tidak sampaikan. Tuhan sudah katakan di sini. Nah, ini juga yang menguatkan siapa sih dulu yang dihadapkan ke Mahkamah Agung tuh? Si Petrus ya, saat mereka lagi di sidang, tapi dia tidak gentar. Nah, dia memakai ayat ini menjadi semangat bagi dia bahwa saya tidak mungkin dong tidak bersaksi. Apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah saya dengar harus saya saksikan. Saya masih ingat kemarin ada postingan pastor yang ditangkap sama ISIS, dan besok mungkin kalau memang itu benar bahwa besok dia akan dilakukan eksekusi, ya kita cuma berdoa malam hari ini bahwa dia akan seperti ini. Cuman itu doa kita, karena kan dia jauh di sana dan kita di sini kalau itu benar. Jadi mari kita sama-sama menjadikan saksi itu adalah gaya hidup kita, karena yakinlah pada saat itu terjadi, hidup kita akan terberkati. Saya merasakan sekali, bukan saya jadi di dalam Tuhan terus bersaksi saya dapat duit lebih, tidak. Tapi saya mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Tuhan tolong saya tepat pada waktunya. Nah, itulah mungkin yang kembali lagi beberapa kali kita share bahwa berbuah, iya ya. Kalau saya tidak salah berapa kali teman share berbuah. Nah, kalau kita tidak berbuah ya udah, jadilah nasibnya kayak pohon yang dibakar tadi siang misalnya. Tuhan, kita dia dipotong, dibakar karena Tuhan bilang, ngapain kamu hidup lagi, tak buang aja ke neraka kembali. Karena kita tidak menghasilkan apa-apa, jadinya sama dengan kita mati. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin tidak terlalu pandai, tetapi mungkin kita sama-sama share. Saya masih ada waktu ya, kita masih saling berbagi. Mungkin kalau ada yang ingin, saya pengen masuk sebenarnya dalam refleksi penyalipan Tuhan Yesus sebenarnya sedikit nanti di akhir. Tapi kalau ada teman-teman yang mau share soal